Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang passive voice atau passive sentence. Passive voice atau passive sentence kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kalimat pasif. Lalu apa sih kalimat pasif itu? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Sebelum kita membahas tentang kalimat pasif versi bahasa Inggris, kita akan beri contoh kalimat pasif versi bahasa Indonesia dulu. Contohnya, televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah televisi. Dan di sini, subjeknya bukan yang melakukan perbuatan atau pekerjaan, tetapi justru subjeknya yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke, lanjut. Kalimat pasif dan kalimat aktif jelaslah berbeda. Coba kita lihat contoh kalimatnya versi bahasa Indonesia dulu, biar lebih paham. Kita akan membandingkan kalimat aktif dan kalimat pasif versi bahasa Indonesia, oke? Budi menonton televisi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Budi, dan Budi sebagai subjek yang melakukan perbuatan. Dan kita lihat pada kalimat ini, kata kerjanya berawalan menonton. Sedangkan pada kalimat pasif, subjeklah yang dikenai perbuatan. Contoh kalimatnya, televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah televisi. Dan subjeknya bukanlah yang melakukan perbuatan, tapi yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Kita lihat, kata kerjanya diawali dengan kata ditonton. Bagaimana? Sudah paham perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif untuk versi bahasa Indonesia? Oke, kita ringkas lagi ya. Tadi dijelaskan bahwa pada kalimat aktif, subjeknya yang melakukan perbuatan atau pekerjaan. Kata kerjanya biasanya diawali dengan kata Contohnya pada kalimat Budi menonton televisi. Pada kalimat pasif, kata kerjanya biasanya diawali dengan kata di atau ter. Contohnya di sini, televisi ditonton. Contoh kalimat pasif yang lain versi bahasa Indonesia, misalkan, ibu memasak nasi di dapur. Ini adalah contoh lain dari kalimat aktif. Karena di sini, subjeknya si ibu yang melakukan perbuatan. Dan kalau kita lihat, kata kerjanya berawalan dengan kata Kalau kita ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, objek yang ada pada kalimat aktif ini akan menjadi subjek. Di sini, nasi sebagai objek akan berubah menjadi subjek. Hasilnya kita lihat di sini, kalimat pasifnya akan berubah menjadi nasi dimasak oleh ibu di dapur. Nah, ini sudah berubah menjadi kalimat pasif, yang mana subjeknya dikenai perbuatan. Jadi, pada kalimat pasif, yang ditekankan adalah perbuatannya atau pekerjaannya. Tidaklah terlalu penting siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pada kalimat pasif, kita tidak perlu selalu memakai kata oleh atau by dalam bahasa Inggris. Contohnya, pada kalimat nasi dimasak oleh ibu di dapur, kita bisa cukup menulis nasi dimasak atau cukup menulis nasi dimasak di dapur. Kalimat ini sudah memenuhi kriteria kalimat pasif. Kenapa? Karena subjeknya yang dikenai perbuatan. Jadi, dalam kalimat pasif, kita tidak harus menyebutkan siapa yang melakukan perbuatan. Contoh kalimat lainnya, komputernya dicuri. Kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Karena kata dicuri adalah kata kerja yang diawali dengan kata di. Dan di sini subjeknya yaitu komputernya itu yang dikenai perbuatan. Jadi kalimat ini sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat pasif. Pada kalimat ini tidak disebutkan komputernya dicuri oleh siapa, tapi kalimat ini sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat pasif. Sekali lagi, karena subjeknya yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Atau pertanyaan yang selanjutnya, apa sih
ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris?